Jadi Bapak saya ingin oh belum. Oh ya. Ah, ya. Jadi Bapak, jadi saya ingin bertanya, ini atas nama Bapak siapa? Oke, saya Rofi Sarofi, saya jadi ketua yang dulu sini dan dulu tuh saya sempat di Dewan Masjid, cuma sekarang bisa Bapak, saya mau bertanya, boleh cerita nggak bagaimana awal mula Masjid Kali Pasir ini dibangun? Oke, kalau berbicara tentang masjid itu kita mulai dari sejarah kenapa kampung ini ada. Oh ya. Jadi asal mulanya kampung ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1400-an. Di mana dahulu itu daerah ini merupakan daerah perbatasan antara kesultanan yang ada di Indonesia, khususnya kerajaan Pajajaran, dan di sebelah pulau itu adalah kerajaan disebut sekarang juga, tapi dahulunya adalah Batu. Di masa itu di tahun 1400 seorang keturunan dari kerajaan Sunda yang Jati, beliau adalah seorang yang sudah muslim. Beliau dimuslimkan atau belajar kepada Syekh Subakir di Tanah Jawa. Beliau datang ke sini untuk sebenarnya menyebarkan Islam. Kebetulan memang di sini masih tanahnya masih kosong, sehingga beliau membuat satu tempat ibadah kecil yang kemudian karena di sini daerah ini dilalui oleh sungai Kisarwangi. Dulu nama sungainya adalah Sungai Cipamundas. Nama Sungai Cipamundas, dan itu merupakan salah satu pertahanan dari kekuatan pertahanan Pajajaran. Nah, sehingga banyak orang yang memang aktivitasnya melalui perairan atau sungai seperti berdagang dan semacamnya. Akhirnya dengan adanya di sini satu bangunan banyak yang singgah di sini, karena belajar adalah kemudian berangsur-angsur menjadi satu pertunjukan atau satu pertunjukan yang memang di situ ada ulama atau kemudian berlangsung tahun-tahun berikutnya, di mana di sini merupakan daerah Pajajaran juga, yang kemudian Wahab yang dirancang berubah menjadi akhirnya daerah ini menjadi daerah perbatasan Pajajaran dengan Kesultanan. Ini masih punya kekerabatan dengan Kesultanan. Sehingga daerah ini atau Kali Pasir ini menjadi satu titik tempat untuk meningkatkan pengetahuan pada Islam. Maksud di masa-masa itu masjid ini berubah menjadi sebuah masjid, di mana di tahun 1455 seorang sayyid yang bernama Sayyid Hasan Ali Al-Husain atau kamu kenal dengan Syekh Abdul Jalil itu merenovasi bangunan kecil tadi dari Ketanjati menjadi sebuah masjid atau sebuah masjid yang lebih besar, yang alhamdulillah sampai saat ini bisa kita saksikan bentuk besar. Nah, salah satu tiang yang ada adalah pemberian dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan tiang? Karena Kanjeng Sunan Kalijaga salah satu murid dari Syekh Abdul Jalil. Suatu bakti murid kepadanya menggunakan kayu untuk menjadi tiang penyangga di mana masjid itu dibangun oleh muridnya. Maka jadilah satu masjid yang disebut dengan Masjid Jami Kali Pasir. Baik tahun maupun Kata saya ingin izin bertanya lagi, ada gak cerita menarik atau kejadian unik yang pernah terjadi di Masjid Kali Pasir? kejadian unik atau menarik. Sebenarnya secara dikatakan unik itu seperti apa ya? Tapi yang jelas sih gini. Nama Kali Pasir itu sendiri berangsur-angsur dari awalnya itu tanah pasir. Kenapa
Kenapa tanah pasir? Karena tanah pasir adalah perpaduan antara tanah yang ada di sini dengan pasir yang dibawa oleh Syekh Abdul Jalil tadi, sehingga menjadi satu nama istilah tanah pasir karena perpaduan dari kemudian berangsur-angsur menjadi kampung pasir dan kemudian menjadi kali pasir karena dikaitkan dengan sungai Cisadane atau sungai Cisadane. Kalau misalkan kejadian yang unik sebenarnya gini, di saat itu kan kalau misalkan di budaya-budaya Nusantara pada saat itu ketika membuat bangunan itu kan selalu mengarah kalau nggak ke barat, ke timur, ke utara, jadi lurus. Nah sementara untuk bangunan masjid itu harus ada arah kiblatnya. Jadi sebenarnya kan dari awal bukannya salah, tapi tetap bangunan awalnya atau bangunannya masih ke arah barat, namun arah kiblatnya agak miring sedikit. Di masa-masa Sultan Agung Tirtayasa, di mana pada saat itu ada pembangunan sehingga yang tadinya masjid itu tidak berdinding kemudian berdinding. Nah di masa-masa berikutnya, keturunan berikutnya, ada seorang ulama dari Banten yang bernama Syekh Nawawi Al-Bahrani. Beliau singgah ke Kali Pasir karena beliau memiliki keluarga atau sepupu yang bernama Nyai guru yang menjadi guru pesantren, pendiri pesantren, sehingga beliau bukan merubah, menyusun kembali atau mengarahkan kembali arah kiblatnya sesuai dengan arah kiblat yang seharusnya. Yang tadinya kurang pas, kemudian beliau arahkan dengan pas dengan karomah beliau menunjukkan ke arah barat dengan kasatnya beliau menunjukkan di sana Ka'bah, kelihatan Ka'bah dari masjid ini. Makanya arah kiblatnya kalau misalnya kita lihat ke dalam masjid itu tidak sejajar dengan bangunan. Jadi kalau dulu bangunannya memang ke barat, namun arah kiblat yang cocok sehingga itu barisan soalnya miring. Dan itu sebelumnya malah merupakan salah satu ciri masjid-masjid tua di Nusantara pasti seperti itu. Mungkin itu sih yang menjadi keunikan bahwa masjid ini selain masjid tertua juga arah kiblatnya atau sok dari sholatnya itu tidak sejajar dengan Oke Pak, cukup. Terima kasih ya atas jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ngobrol.